semua orang akan segera berasumsi bahwa orang yang menyelamatkan mereka benar-benar istimewa, jelas Tama Renza. Adapun keluarga Sucipto, mereka sekarang telah menyadari bahwa ada musuh dengan kekuatan luar biasa di kota ini, dan mereka mulai mengirim orang untuk mencoba menemukan petunjukku, bahkan jika sudah terlambat, lanjut Tama Renza setelah beberapa saat. Berhenti sebentar. Keluarga Sucipto akan tetap menyamakan orang-orang yang menyelamatkan mereka dengan orang-orang yang mengikat Surya dan Zain jika waktu diberikan bagi wanita mereka untuk pergi. Tuan, bagaimana jika Nona Sucipto dan Nona Lina mengungkapkan identitasmu? Devano ragu sejenak sebelum bertanya. Aku yakin mereka tidak akan melakukannya, kata Tama Renza sambil terkekeh, tapi tidak ada yang sepenuhnya pasti. Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga Sucipto, tapi tidak masalah jika mereka benar-benar membocorkan aku. Harta benda apa yang dimiliki keluarga Sucipto? Apapun yang kamu lakukan, peternakan anjing akan segera berkembang. Yang kita miliki hanyalah sebuah tempat. Selain itu, zona pegunungan di sisi Suriah jarang dihuni. Sama halnya dengan anjing tua Chen Sucipto, dia akan dikirim untuk membantu Hamid dalam menggembala domba. Itu tidak buruk, senang melihat Tama Renza tidak peduli tentang keluarga Sucipto setelah hidupnya. Dia juga mengklaim bahwa keluarga Sucipto bukanlah musuh Tama Renza, dan selama Tama Renza tidak khawatir akan terungkap, dia tidak akan peduli menjadi bawahan. Ayu Sucipto dan Lina, ibu dan anak perempuan, diundang tak lama kemudian. Bibi dan Nona Sucipto, ini hampir malam, kata Tama Renza saat melihat mereka. Aku sudah meminta agar mobil disiapkan. Kamu harus bersiap-siap untuk pergi jika kamu tidak memiliki masalah lain. Penolong, bisakah aku memiliki kesempatan untuk berbicara denganmu di masa depan? Ayu bertanya, wajahnya sedih. Tentu saja, jangan lupakan kesepakatan di antara kita berdua, kata Tama Renza sambil tersenyum. Aku pribadi akan datang ke keluarga Sucipto untuk mendoakanmu ketika kamu menjadi patriark. Penolong, bagaimana jika keluarga Sucipto akan menjadi musuhmu? Ayu Sucipto tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya. Masih bisakah kamu menganggapku sebagai musuh? Selama kamu tidak melakukan apapun terhadapku, aku tidak akan menganggapmu sebagai musuhku, kata Tama Renza serius, menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya dendam terhadap siapapun dengan nama keluarga Sucipto. Hanya mereka yang berselisih dengan ayahku saat itu. Ayu menghela napas lega dan berkata, aku lega dengan persyaratan dermawanku. Bibi, kamu adalah teman ayahku, kata Tama Renza serius sambil menyeringai lembut dan menatap Lina lagi. Kamu bisa datang kepadaku kapan saja jika seseorang di keluarga Sucipto tidak cocok denganmu. Tama Renza, jika ada dukungan dari keluarga Hadid di masa depan, kamu harus memberitahu Bibi, kata Lina Hadid penuh terima kasih. Oke Bibi, kami memiliki detail kontak satu sama lain, jangan ragu untuk menghubungi aku jika kamu memiliki pertanyaan, kata Tama Renza dengan anggukan. Ngomong-ngomong Tama Renza, setelah Bibi dan Ayu Sucipto kembali, bagaimana kita harus bereaksi jika ada yang bertanya tentang pengalaman kita selama periode ini? Lina Hadid bersenandung. Jika ada yang bertanya tentang pengalamanmu selama periode ini, kamu akan mengatakan kamu terluka parah dalam kecelakaan mobil dan telah dirawat di bangsal untuk pemulihan, kata Tama Renza. Kamu tidak tahu di mana bangsal itu atau di rumah sakit mana, atau bahkan dunia di luar bangsal. Kamu mengatakan bahwa dokter dan perawat memakai masker dan kamu tidak dapat mengungkapkan identitas mereka jika ada yang bertanya siapa dokter itu, siapa perawatnya, dan seperti apa penampilan mereka. Jika ada yang bertanya mengapa dokter merawatmu, kamu mengatakan itu karena mereka semua dipercayakan oleh orang misterius. Maka kamu mungkin mengatakan bahwa orang misterius ini tidak seburuk binatang Chen Sucipto jika ada yang bertanya mengapa orang misterius ini melakukan ini. Suasana semakin gelap seiring berjalannya malam. Di jalan tol lingkar Jakarta,
sebuah Rolls-Royce culinan sedang melaju kencang. Salah satu anak buah Devano berada di belakang kemudi. Devano duduk di kursi bersama pengemudi. Lina Hadid dan Ayu, ibu dan anak, berada di barisan belakang. Kopilot, Devano, melihat peta navigasi dan berkata kepada mereka berdua, "Mohon tunggu sebentar. Kami hanya berjarak beberapa menit dari tujuan akhir kami. Kamu dapat menelepon keluargamu ketika kamu tiba di tempat itu." Lina dan Ayu pusing dan tidak terkendali. Mereka sangat khawatir bahwa anggota keluarga mereka tidak perlu khawatir karena sudah terlalu lama sejak kecelakaan itu terjadi, dan mereka tidak sabar untuk memberitahu mereka bahwa mereka masih hidup. Keduanya tidak mengatakan apapun karena Devano telah mengatakan sesuatu dan mereka harus menunggu selama 10 menit. Mereka telah menunggu berhari-hari dan 10 menit terakhir sangat menyenangkan. Ayah Lina, Juna Hadid, sedang mengadakan pertemuan keluarga dengan putra dan putrinya di rumah tua keluarga Hadid di Jakarta pada saat itu. Mereka telah mencari keberadaan Lina dan Ayu sejak mereka bergegas dari Surabaya dalam beberapa hari terakhir. Mereka menggunakan semua alat yang tersedia bagi mereka, seperti keluarga Sucipto, tetapi mereka tidak dapat menemukan detail apapun tentang ibu dan putrinya. Juna Hadid kehilangan kata-kata pada saat itu. Dia mengerutkan kening ketika dia melihat putra dan putrinya dan bertanya, "Jadi, bagaimana dengan Jeffy? Mengapa dia tidak muncul untuk rapat? Dia bilang dia akan datang malam ini." Romeo Hadid, putra tertua, berkata, "Ayah, Jeffy baru saja mengirimi aku pesan WhatsApp yang mengatakan bahwa dia sedang memutuskan hal-hal apa yang berhubungan dengan konser dengan tempat pertunjukan tahun ini, dan bahwa dia tidak akan kembali untuk sementara waktu." "Mari kita mulai, tukang onar," seru pembicara. Juna Hadid mengungkapkan rasa frustrasinya dengan mengatakan, "Aku tahu anak ini biasanya berakal sehat, jadi mengapa dia tidak terus terang sekarang? Apa yang bisa lebih serius dari kehidupan ibu dan saudara perempuannya? Apa yang lebih penting?" Romeo, yang tidak berdaya, berkata, "Aku tahu anak ini tidak menghabiskan banyak waktu untuk berurusan dengan masalah Lina dan Ayu akhir-akhir ini, tapi dia masih harus disibukkan dengan hal-hal lain. Keluarganya tidak bisa ditemukan dimanapun dan dia mengesampingkan segalanya dari pikiranmu." "Ya, Ayah. Aku tahu anak ini pasti mengetahuinya di dalam hatinya," kata putra kedua, Samuel Hadid, "tetapi dia belum menemukan petunjuk apapun untuk waktu yang lama, dan dia pasti sedikit putus asa di dalam hatinya, jadi jangan khawatir tentang itu." "Aku masih merasa anak ini sedikit linglung akhir-akhir ini," kata Juna Hadid, sedikit murung. "Aku takut dia, seperti anggota keluarga Sucipto lainnya, tidak menyadari kasih sayang keluarga." "Ayah, kita bicarakan bisnis dulu," kata Kangya Hadid, putri tertua Juna Hadid, saat itu. "Aku akan mengobrol dengannya jika aku punya waktu. Ini adalah anak yang kita lihat tumbuh dewasa, terlepas dari fakta bahwa nama belakangnya adalah Sucipto, dia tidak sama dengan ayah atau kakeknya." Dengan desahan dan lambaian tangannya, Juna berkata, "Tolong jangan bicara tentang dia. Tuliskan ringkasan situasimu saat ini. Jika kamu punya saran." Semua menggelengkan kepala tanpa daya saat mendengar ini. Juna memiliki perasaan muram. "Apa yang kamu bicarakan? Tidak ada tanda sama sekali." "Tidak," kata anak-anaknya. Romeo berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku telah memulai semua kemungkinan hubungan, dan aku telah menemukan banyak penyelidik swasta dan informan Departemen Keamanan." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.